لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Dan insyaallah pada hari ini kita akan menyampaikan secara khusus ikutan dari daurah yang baru selesai kemarin. Salah satu buku yang disampaikan oleh masyayikh pada daurah tersebut adalah buku yang berjudul Manhajus Salafus Shalih fi Tadhhir Masalih wa Taswir Maqasid wal Qawaid fi Ushul an-Naqd wal Jarh wal Nasahih, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Ansari. Buku ini sendiri konfidena Allah wa iyyakum jami'an, tentunya tidak semua selesai dibahas oleh Syekh, hanya beberapa poin-poin tertentu saja. Dan di sini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan yang pandang tentang apa yang bisa kita petik dari buku ini. Buku ini sendiri menyoroti fenomena yang berkembang di tengah-tengah Salafiyin dan menyoroti fenomena yang terjadi di medan dakwah, khususnya dakwah Salafiyah, yang mana kita lihat dakwah Salafiyah sekarang ini disorot oleh berbagai pihak. Mereka menyorot dakwah Salafiyah adalah dakwah yang membawa perpecahan, permusuhan, perseteruan dan berbagai macam masalah-masalah lainnya diidentikan dengan perpecahan. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan perselisihan di antara para ulama sendiri, baik itu di Yordan maupun di Syam, di Yaman ataupun di Saudi Arabia. Dan ini tentunya satu fenomena yang sangat menyedihkan, hingga musuh-musuh dakwah Salafiyah menyorot atau menganggap dakwah ini adalah dakwah yang membawa perpecahan. Tidak satupun tempat yang dimasuki oleh dakwah Salafiyah melainkan pasti terjadi perselisihan di sana, bukan antara awam dengan orang-orang yang mengikuti manhaj ini. Kalau itu tentunya wajar terjadi antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, itu wajar. Itu bukanlah satu hal yang perlu dibicarakan, dan memang itulah dia sunnatullah. Pasti akan terjadi perselisihan antara Ahlul Haq dan Ahlul Batil, antara Ahlus Sunnah dengan Ahli Bid'ah. Namun yang kita sorot di sini adalah perpecahan di kalangan pembawa dakwah ini sendiri, yaitu Salafiyin, yang berpecah-pecah hingga menjadi contoh buruk bagi masyarakat awam. Mereka mengarahkan telunjuk mereka kepada dakwah ini dan kepada orang-orang yang membawanya dan mengikutinya, Salafiyin. Coba lihat mereka itu. Mereka berpecah-pecah menjadi bergolong-golongan. Tidak cukup 2 golongan, bahkan 3, 4, 5 dalam satu daerah. Inilah fenomena yang terjadi. Inilah kenyataan yang kita lihat. Maka berangkat dari kenyataan seperti itu, maka Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid menulis buku ini. Dan buku ini juga latar belakangnya adalah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Yang rajin buka internet mungkin sudah mengetahui fitnah ini atau permasalahan yang terjadi antara beliau dengan masyayikh yang lainnya, terutama masyayikh yang berasal dari Yaman. Nah, oleh karena itu muncullah buku ini, salah satunya, ya. Dan buku ini sendiri, konfidena Allah wa iyyakum jami'an, telah beliau tulis lebih dari 5 tahun yang lalu, ya, mulai ditulis. Dan buku ini beliau sudah kirimkan ke 50 orang ulama untuk
diteliti. Sebagian menyambutnya, sebagian menanggapinya dengan negatif, ya sebagian tidak memberikan komentar, macam-macam, ya. Nah, dan dalam daurah kemarin, Syekh Ali Hasan sengaja secara khusus membahas buku ini dan menjelaskan inti dari apa yang terjadi di kalangan salafiyin, bukan hanya di Indonesia. Kalau antum menggambarkan bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan salafiyin itu hanya terjadi di Indonesia karena tak ada ulama, itu salah besar. Justru perpecahan yang terjadi di Jazirah Arab, Syam, Saudi Arabia sampai Yaman itu lebih besar dan lebih tajam daripada perselisihan di sini. Ini cuma di sini cuma imbasnya saja atau miniaturnya, karena imbas dari sana. Jadi demikianlah yang fillah Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang membuat kita prihatin, ya, hingga bisa membuat kita futur dari dakwah ini dan kebingungan dan terheran-heran. Mungkin bagi yang rajin mengikuti perdebatan di internet, dia akan berkata dalam hatinya, lalu setelah ini siapa lagi yang aku ikuti? Perpecahan terjadi di Yordan, perpecahan terjadi di Saudi Arabia, perpecahan terjadi di Yaman. Sementara untuk sekarang ini itulah dia 3 kiblat ilmu bagi salafiyin, ya, yang terbesar. Itu tidak menafikan di tempat-tempat lain ada, ya, tapi demikian. Dan perpecahan ini merebak kembali, bahkan lebih besar daripada perpecahan yang terjadi sebelumnya pada masa 3 kibar ulama masih hidup, yaitu Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin. Yang mana pada waktu itu perselisihan masih bisa diredam dengan hadirnya, dengan nasihat yang disampaikan oleh para masyayikh tersebut, hingga sebahagian besar dari perselisihan bisa diredam. Ya, masing-masing pihak bisa kembali kepada rusyadnya, yaitu jalan yang benar. Namun sekarang, karena tidak adanya lagi rujukan yang didengar oleh semua pihak, maka perpecahan pun semakin tajam dan semakin menjadi-jadi. Api perpecahan semakin merebak, semakin berkobar, sehingga semakin sulit untuk dipadamkan. Bagi orang awam atau para penuntut ilmu yang pemula, mungkin dia akan bertanya, setelah ini siapa lagi yang harus aku ikuti dan aku dengar? Mungkin demikianlah kondisinya, ya. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan terjadi juga di berbagai negara, ya, di Eropa, di Amerika, di Afrika, sampai di Irak yang kita lihat buminya atau negaranya hancur lebur seperti itu juga berkembang, ya, perpecahan semacam ini. Azanya Allah wa iyyakum jami'an. Saling tuduh menuduh, saling vonis memvonis, saling curiga mencurigai, saling jatuh menjatuhkan. Yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua. Itulah yang terjadi, sehingga kondisinya semakin kacau. Maka dari itu, ini buku sebenarnya ditujukan kepada salafiyin, ya, karena mungkin kalau di luar kalangan salafiyin membaca buku ini, ya tentunya dia kurang memahami latar belakangnya, khususnya yang berkaitan dengan praktek, ya, saya katakan praktek jarah dan ta'dil yang berkembang sekarang ini bukan hanya di kalangan ulama dan masyayikh, tapi sudah merembes kepada para tulab, para batul ilmi, bahkan kalangan awam. Ya, siapa saja boleh menjarah, siapa saja boleh mencacat, siapa saja boleh mentadil orang-orang yang mereka sukai, menjauhkan orang-orang yang mereka benci dan seterusnya. Itulah yang terjadi di Indonesia. Baik, teman-teman, tentunya di sini kita ambil selayang pandang dari buku ini, ya, agar untuk mengetahui inti dari buku ini. Di mukadimah buku ini, di sini saya membawakan satu penukilan dari Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilaf fil Lafzi, yaitu buku yang membahas tentang perselisihan para ulama tentang masalah at-talaffuz bil Quran, makhluk atau ghairu makhluk. Nah, untuk masalah ini para ulama berselisih pendapat. Nah, kemudian Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Ikhtilaf
fil lafzi. Al-ikhtilaf fil lafzi. Beliau mengatakan dalam buku tersebut, tepatnya di muqaddimah, wa sayuwafiqu qawli hadza minan nasi salasatan. Perkataanku ini akan tertuju kepada 3 jenis manusia. Apa yang beliau ungkapkan di dalam buku ini akan tertuju kepada 3 jenis manusia. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Nah, ada 3 macam ya. Yang pertama, kata-kataku ini atau tulisanku ini akan tertuju kepada rajulan munqadan sami'a qauman yaqulun. Seorang laki-laki atau seseorang yang munqadan, muqallidan, muta'assiban. Seorang muqallid yang mendengar orang-orang berkata, faqala kama qalu, lalu dia berkata seperti apa yang mereka katakan, yaitu para muqallid. Fa huwa la yar'awi, dia ini tidak mau meneliti, wa la yarji, dan tidak mau rujuk apabila salah. Nah, ini ciri orang muqallid. Yang pertama, la yar'awi, dia enggak mau peduli, dia enggak mau meneliti, enggak mau menyelidik, tidak mau belajar. Karena orang yang sudah terkena virus taklid enggak mau belajar. Jadi coba lihat saja orang-orang yang malas ngaji, yang enggak mau lagi belajar, sudah pilih-pilih guru, itu mungkin ada ciri-ciri muqallid, muta'assib pada dirinya, dan dikhawatirkan mengarah ke situ, dan akan dikhawatirkan mengarah ke situ. Soalnya sebagian orang ya awam, dia merasa punya nazar sendiri, sementara dia tidak bisa. Nazar artinya adalah pandangan ataupun penyelidikan sendiri atau penelitian sendiri, sementara dia bukanlah ahli nazar, bukan ahli tahqiq, yang mana sebenarnya tugas utamanya adalah belajar, bukan meneliti. Nah, ini sebagian orang, ini saya mau menegaskan, sebagian orang awam ada yang beralih tugas dari ahli darus atau ahli dirasah, orang yang harusnya belajar, menjadi orang yang sibuknya meneliti, bahkan menimbang. Kalau ustaz ini begini, kalau ustaz yang ini aduh kurang mantap, kalau yang ini ngantuk. Ini terjadi di kalangan sururi, ketika mereka mulai mundur teratur dari majelisnya para masyayikh, majelisnya Syekh Bidbas, majelisnya Syekh Utsaimin, majelisnya para masyayikh yang kibar ya, seperti Syekh Al-Abbad, Muslim Al-Abbad dan seterusnya. Mulailah mereka beralih fungsi menjadi para peneliti, penilai, tim penilai, menilai, dan mulai mendikte dakwah. Mulailah mereka ini maunya kata-katanya didengar di dalam urusan dakwah. Nah, ini sangat berbahaya. Sebahagian fitnah muncul dari sini, dari arah ini, dari orang-orang ini. Hingga dengan kejahilan mereka ini, mereka mau memajukan siapa yang dimajukan, memundurkan siapa yang dimundurkan, menjatuhkan siapa yang dijatuhkan, mengangkat siapa yang diangkat. Tentunya tanpa kaidah ilmu sama sekali, dan lebih cenderung kepada hawa nafsu. Saya katakan ini salah satu pemicu fitnah, pemicu perpecahan di kalangan di tubuh salafi yang tidak boleh didiamkan. Kalau muncul orang-orang seperti ini, kalau ada segera laporkan. Li'annahu lam ya'taqidil amra bi nadharin, karena dia tidaklah meyakini sesuatu dengan nazar, yaitu dengan ilmu. Sesuatu yang dia yakininya benar, dasarnya adalah mungkin kecondongan, mungkin hal-hal lain. Fayarji'a anhu bi nadharin, dan tidak juga mau rujuk dengan ilmu. Kalaulah dia berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain, maka perpindahannya itu mungkin didasari atau didorong oleh faktor-faktor X, faktor-faktor lain, bukan karena ilmu. Condong dia sekarang kepada pendapat ini, kepada pendapat saya pula. Kenapa? Karena anginnya lagi ke sana, lagi banyak ke sana. Nanti angin berembus ke sana, kayaknya lebih banyak ini, lebih kuat ini. Nah, dia akan condong ke situ.
Kecondongannya ini bukan didasari ilmu karena ini hujjahnya kuat, karena ini berada di pihak yang hak, yang benar, tapi lebih didasari kepada apa? Ikut-ikutan. Tren yang berlaku. Wah, tren ini kayaknya ini lagi anginnya lagi ke Yaman ini. Maka dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Yaman. Nah, kalau lagi berhembus ke arah Simal, ke arah Syam, wah ini kiblat kita ke Syam. Berbolak-balik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang pertama, jenis manusia yang pertama yang akan mendengarkan ucapanku ini atau membaca tulisanku ini, kata Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Hakikatnya beliau ini menjelaskan tentang bagaimana tanggapan manusia terhadap suatu ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua adalah warajulan taqma'u bihi 'izzatur riyasah wa ta'atul ikhwan. Orang-orang atau seseorang yang berambisi untuk mengejar riyasah, kepemimpinan, menjadi orang yang nomor satu. Ini penyakit. Maunya jadi orang yang nomor satu. Bukan hanya menjadi orang yang nomor satu, tapi lebih dari itu menjadi orang yang satu-satunya. Enggak ada kompetitor lainnya. Ini penyakit juga ya, fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Rajulan tatma'u bihi 'izzatur riyasah. Seorang laki-laki atau seseorang yang sudah dipenuhi otaknya untuk mengejar jabatan atau suatu kedudukan, riyasah, kepemimpinan, menjadi orang nomor satu, menjadi pemimpin. Wa ta'atul ikhwan, dan ketaatan dari teman-temannya. Inginnya menjadi orang yang diikuti, didengar kata-katanya, enggak boleh ditanggap, enggak boleh dipatahkan, enggak boleh dilawan. Nah, ini jenis yang kedua. Wa hubbus syuhrah, dan gila popularitas, ya, gila popularitas. Falaisa yaruddu izzatahu wa la yudni ananahu illa alladhi khalaqahu insya'a. Dan tidak ada yang bisa untuk mengembalikan ataupun meredam kesombongannya dan meluruskan kebodohannya ini, kegilaannya ini, kecuali Rabb yang menciptakannya. Nah, orang seperti ini, orang yang sudah terbius dengan gila popularitas, ingin menjadi orang yang nomor satu, ingin ditaati, ingin diikuti. Kalau pergi kemana-mana ingin orang lain mengikuti semua. Kan ini penyakit. Para ulama dahulu itu tidak mau kalau mereka pergi itu diikuti oleh banyak orang, itu nggak mau. Nah, sebagian orang kadang ini ada yang inginnya seperti itu justru. Justru inginnya seperti itu. Kemana dia pergi, wah diikuti. Ada pengawal-pengawalnya, ada dayang-dayangnya. Ada pendamping-pendampingnya, belum lagi pembisik-pembisik dan lain sebagainya. Nah, ini juga penyakit. Hingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, dikatakan oleh Ibnu Qutaibah di sini, orang seperti ini, orang yang sudah terkena penyakit seperti ini, hingga ada yang bisa mengobati penyakitnya kecuali Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan al-kibr, kesombongan, takabur, wa hubbu riyasah dari hatinya. Ini penyakit jiwa, ini penyakit hati. Lianna fi ruju'ihi iqrarahu bil ghalat. Nah, orang seperti ini kalau dia mengetahui kesalahannya, tahu dia ternyata salah, tahu dia ternyata keliru, tahu ternyata arah yang diambilnya itu menyimpang, maka bagaimana? Dia enggak mau rujuk. Kenapa? Karena kalau dia rujuk, maka itu sama artinya dalam benaknya apa itu? Iqrarahu bil ghalat, mengakui bahwasanya dia salah. Ya, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwasanya dia salah, sementara dia enggak mau itu. Wa i'tirafahu bil jahli, itu sama saja berarti pengakuan bahwasanya dia jahil, sementara selama ini dia menunjukkan suatu, kita katakan penampilan seolah-olah dia itu adalah orang alim yang mengetahui dan lain sebagainya. Ya, dia sudah, kata orang sekarang tebar pesona karena kemari kan begitu ya. Wah, ini pendapatnya tak mungkin keliru. Nah, demikian. Apalagi ikhwan ataupun orang-orang yang mengikutinya, yang sebagai besarnya adalah para muqallid, tidak akan bisa menerima kesalahannya. Nah, ini penyakit juga. Ya, hingga mendorongnya untuk apa? Tetap mempertahankan kebatilan demi menjaga al-ikhwan wa ta'atul ikhwan, ketaatan teman-temannya, loyalitas teman-temannya, orang-orang yang berada di sekitarnya atau murid-muridnya. Wa ta'aba alaihi al-anafah, dan itu tidak sejalan juga dengan kesombongannya.
Ya. Kata orang sekarang, nanti di mana muka aku diletakkan? Kira-kira demikianlah. Di mana muka ini diletakkan kalau ternyata aku rujuk, aku menerima, aku mengakui bahwa ini salah, aku berbicara di hadapan orang-orang, ternyata jalan yang aku tempuh ini salah, atau pendapat yang aku pilih ini salah, atau ternyata selama ini aku sudah keliru, tahdir sana tahdir sini ternyata sudah keliru. Nah, tahu sebagai orang sudah mengetahui itu kekeliruan, tapi karena izzuriyasa, ingin selalu di atas. Kemudian apa? Doa atau ikhwan, ingin selalu diikuti dan ditaati oleh teman-temannya. Kemudian hubbus syuhra, mengejar popularitas, menghalanginya untuk rujuk kepada al-haq. Nah, ini juga bisa kita lihat, ini juga bisa kita saksikan. Ini satu fenomena yang nyata ada di hadapan kita. Kita melihatnya dan kita merasakannya. Dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Ini yang kedua. Wa fi dzalika aidan tasattuti jam'in. Dan juga kalau dia mengakui kesalahannya, maka itu akan mencerai-beraikan jemaahnya. Apa kata dunia katanya nanti? Nah, kemana ini jemaah yang banyak ini? Kalau saya akui bahwa ternyata kebenaran ada di pihak yang lain. Nah, ini tidak bisa diterimanya. Wa in kita ini dhamin, dan akan terputuslah selama ini yang sudah dia jalin dan sudah dia bina, kerajaan yang sudah dia bangun. Wah, ini akan berantakan. Wa ikhtilafu ikhwan, dan juga akan menyebabkan berselisihnya teman-temannya yang sudah dia bangun, dia didik di atas manhajut taklid. Nah, ini bahayanya kalau seorang guru membina, mendidik murid-muridnya di atas jalur taklid. Bagaimana? Itu akan menghalangi gurunya untuk rujuk kepada al-haq dan akan menyebabkan murid-murid itu berselisih. Kalau ternyata gurunya didapati ternyata terbukti berada di atas pendapat yang keliru. Nah, ini murid-muridnya akan pecah itu. Nah, perpecahan ini akan menyebabkan perselisihan, pecah lagi. Nanti pecah lagi menjadi klaster-klaster yang kecil. Nah, demikianlah ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Itu yang kita lihat. Ya, dan itu yang terjadi di tubuh salafi. Kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan ini. Itu yang terjadi. Dan sekarang ini sorotan lebih kencang ditujukan kepada kita. Ya, karena ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, kita kemana-mana tentunya menyampaikan, menyebarkan bahwasanya dakwah Islam adalah dakwah yang rahmah, dakwah yang membawa persatuan, dakwah yang membawa kebaikan, dakwah yang membawa kedamaian, dan kesejukan. Tapi ternyata ketika orang-orang awam, bahkan mungkin orang kafir mengenal masuk Islam dan melihat dakwah ini, mereka sangat-sangat terkejut. Ya, bahkan mungkin bisa mati berdiri mereka melihatnya, kan begitu? Baik, kan kedina Allah. Wan nufus la tatibu illa bidzalik. Dan jiwa, nafsu memang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Suka menjadi orang nomor satu, kan begitu ya. Siapa yang enggak suka? Kemudian suka diikuti oleh orang lain, kata-katanya didengar. Kalau dia bilang A semua, kan begitu ya. Enggak boleh ada yang A minor, kan begitu. Kalau B semua, kan begitu ya. Enggak ada yang apa? Kalau E semua, enggak ada yang boleh E, kan begitu. Kalau dia bilang harus enggak boleh, pun enggak boleh. Demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Itulah yang terjadi. Dan nafsu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, disebutkan di sini oleh Ibnu Qutaibah ad-Dinawari, suka kepada hal-hal yang seperti itu. Suka mengejar popularitas, hubbus syuhra, kan begitu ya. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu ada pepatah Arab mengatakan hubbud dhuhur taqsimuz dhuhur. Gila popularitas akan membuat punggung menjadi patah. Artinya apa? Akan membuat hancur diri sendiri. Baik. Apalagi apa? Matang sebelum waktunya. Ya, matang sebelum waktunya. Ya, antum pernah lihat buah? Buah kalau dipetik sebelum ranum bagaimana? Dimakan atau dibuang? Hah? Dibuang. Ada buah belum matang, belum waktunya muncul, belum waktunya berbicara, belum waktunya dipetik. Kadang-kadang karena dipaksakan oleh sebagian orang untuk memetiknya. Ada petani-petani yang nakal, yang memaksanya untuk memetiknya dan dikarbit. Nggak dimakan ya panifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Dan rasanya juga lain. Nah, demikian. Maka dari itu kaidah syar'i mengatakan man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka balasannya adalah dia tidak akan mendapatkannya. Ya, balasannya adalah dia tidak akan mendapatkannya.
Kaidah ini berlaku ketika seorang ahli waris mempercepat matinya pewarisnya, ya, agar dia dapat segera mendapatkan warisan itu. Maka balasannya adalah dia terhalang dari warisan tersebut. Demikian juga ikhwan fillah di dalam masalah ad-din, ya, maka antum ya dianjurkan, disarankan untuk menapaki maratibud din itu setapak demi setapak, setingkat demi setingkat. Baik, ikhwan fillah. Illa man 'asamahu Allah wan najjah, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dan Allah lindungi dari hal-hal semacam itu, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulan mustarsidan, seorang laki-laki, seseorang yang mustarsidan, artinya yang benar-benar mendengar dan mencari petunjuk. Istirsyad artinya mengambil petunjuk, mengambil arahan, dia benar-benar dengar arahan dari pihak yang berkompeten, yaitu para ulama. Apa arahan? Dia dengar, dia berusaha pahami. Tidak menjadi orang yang keras kepala. Ya, keras kepala. Ada sebagian orang karena keras kepalanya terhadap para ulama, menganggap sepertinya ulama ini tidak mengerti masalah. Ya, suudzon terhadap ulama. Nah, ketika Syekh bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan para masyayikh mengeluarkan tazkiyah semacam rekomendasi kepada Ihya'ut Turas, muassasah Ihya'ut Turas, maka sebagian pihak dari kalangan pemuda mengatakan saya tidak tahu wakil, saya tidak tahu kenyataan, saya tidak tahu masalah. Coba lihat, pertama tak tahu kondisi. Terakhir, ketika mereka tahu bahwasanya para masyayikh mengeluarkan fatwa itu atas dasar pengetahuan, maka mereka mengatakan saya tidak tahu masalah. Ya, dan ujung-ujungnya mereka mengatakan saya ini nggak bisa diikuti. Bahkan terakhir mungkin juga bisa mereka katakan saya ini hizbi ataupun sururi. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Karena penulis buku ini sudah dituduh-tuduhi sekarang. Saya dendam. Tapi itu tuduhan ya, tuduhan. Mereka katakan saya Ali Sururi. Kenapa? Karena menulis buku ini. Menulis buku ini Kenapa? Karena mereka tanggapi, ya, mereka lihat dari sudut pandang mereka yang sempit, buku ini bakal menguntungkan hizbiyun. Ini sudut pandang mereka yang sempit. Nah, ketika seseorang ingin diobati, mereka mengatakan bukan aku yang sakit itu, karena takut disuntik. Pernah lihat anak-anak dibawa ke dokter. Dokter sudah mengeluarkan suntik. Pas mau disuntik, anak itu mengatakan bukan aku dok yang sakit itu, katanya. Ya, dia lemparkan penyakit itu kepada orang lain, ikhwan fillah. Bahkan mungkin dia akan salahkan dokternya. Dokter ini salah, bukan saya yang disuntik itu, anak itu yang disuntik. Bukan saya yang sakit, tapi dia. Inilah dia, ikhwan fillah, manhaj anak-anak di dalam menanggapi satu nasihat. Ya, buku ini nasihat ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan sebagai nasihat kepada salafiyun khususnya, ya. Itu juga kepada salafiyun sebagai nasihat yang harus ditanggapi, yang harus disikapi dengan lapang dada. Melihat kalau itu ternyata satu kenyataan yang benar, ya terima. Jangan dikatakan wah ini buku ini bakal menguntungkan hizbi. Ini penyakit, bukan penyakit kami. Yang ikhwan fillah tidak bisa menolak penyataan matahari di siang bolong. Hal itu terjadi pada salafiyin. Siapa yang berani membantah sekarang ini fenomena yang terjadi belakangan ini? Berkaitan dengan tahdiran, perpecahan dan lain sebagainya, saling tuding menuding, saling vonis memvonis, saling jauh menjauhi, bahkan saling caci mencaci. Ya, tentunya kita sudah tahu itu terjadi di kalangan kita. Nah, artinya ada sesuatu yang harus diobati. Ya, nah, ketika ada yang berbaik hati ingin mengobati, tapi sayangnya ditanggapi dengan suudzon. Bahkan bukan dengan suudzon saja, mereka menanggapinya dengan apa? Dengan keras. Ya, membantahnya dengan keras. Dan ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, justru penulisnya dituduh sururi. Kan begitu. Dan itu kenyataan. Wa yuridullahu bi'amalihi. Dia menghendaki Allah, yaitu menghendaki pahala dari Allah dengan amalnya, yaitu orang yang ikhlas. Orang yang benar-benar menuntut ilmu, ya, dan orang yang ikhlas.
benar-benar menuntut ilmu dan orang yang ikhlas. Karena keikhlasan ini sangat penting, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Langgengnya sebuah amal, bertahannya sebuah amal, abadinya sebuah amal itu banyak ditentukan dengan keikhlasan. Ya, keikhlasan pelakunya. Saya pernah menyampaikan kisah Imam Malik ya, bagaimana beliau menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta yang beliau tulis itu hanya 1 jilid, enggak besar-besar amat. Kalau dibandingkan dengan Muwatta yang lainnya jauh sekali. Misalnya Muwatta Ibnu Abi Zi'bi yang bermujallad, berjilid-jilid. Muwatta Sufyan, Muwatta Abdul Razak, Muwatta Al-Auza'i, dan banyak lagi ulama-ulama yang menulis Muwatta, bukan satu Muwatta saja. Nah, ketika beliau menulis kitab Muwatta itu, ada salah seorang muridnya yang berkata, "Wahai Imam Malik, buat apa lagi nulis Muwatta? Muwatta lain lebih populer, lebih besar, lebih diterima oleh para penguasa, dan lebih masyhur, dikenal di kalangan penuntut ilmu. Lebih menjadi rujukan karena tebalnya dan banyaknya jilidnya. Sementara Muwatta'mu ini cuma 1 jilid. Pernah lihat Muwatta' Malik itu cuma 1 jilid. Muwatta'mu ini kecil, kurang populer dan lain sebagainya. Maka Imam Malik mengatakan, "Man kana lillahi baqa." Barang siapa yang niatnya lillah, maka akan baqa. Baqa artinya abadi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal yang ikhlas. Demikian juga dakwah. Kalau dakwah itu tujuannya untuk selain Allah, untuk mengejar sesuatu duniawi, popularitas, nama, sebutan dan lain sebagainya, tidak akan berlangsung lama. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, yang hanya lillah sajalah yang akan kal abadi. Ya, maka Imam Malik mengatakan kepada muridnya ini, "Man kana lillahi baqa." Barang siapa yang niatnya lillah, insyaallah abadi. Memang Muwatta Malik enggak populer dulu, tapi sangat populer sekarang. Ya, dan Imam Malik mungkin tak mengetahui bahwasanya ya, Muwatta'nya sangat populer seperti sekarang yang kita ketahui sekarang ini. Hingga kalau disebut Muwatta, maka enggak akan terbayang oleh manusia kaum muslimin sekarang ini kecuali Muwatta Malik. Padahal di sana ada puluhan Muwatta yang lainnya. Namun di mana Muwatta itu sekarang enggak ada. Tak ketemu. Naskahnya enggak ketemu. Ini adalah barokah. Satu karamah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana berkah dari keikhlasan. Berkah dari keikhlasan. Saya tidak katakan bahwa niatnya Ibnu Abi Zi'bi dan penulis-penulis Muwatta yang lainnya pada masa itu kurang ikhlas, tidak. Mereka ikhlas juga, tapi keikhlasan Imam Malik lebih tinggi karena keikhlasan itu darajat, bertingkat-tingkat. Enggak satu derajat keikhlasan itu. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Nah, kita katakan sejarah waktu telah membuktikan bahwasanya Imam Malik lebih tulus keikhlasannya, dan Muwatta beliau yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai sekarang ini. Hingga sekarang ini kaum muslimin tidak mengenal Muwatta kecuali Muwatta Malik. Golongan ketiga yang akan mendengarkan kata-kata ini adalah orang-orang yang ikhlas, yuridullaha bi'amalih, yang menghendaki Allah dengan amalnya. Yang menghendaki apa? Allah, balasan dari Allah dengan amalnya. La ta'khudhuhu fihi lawmatu la'imin. Dia tidak gentar dengan cercaan orang yang mencerca, ejekan orang yang mengejek, makian orang yang memaki. Keikhlasan ya akan membuahkan ketegaran dan keteguhan di atas al-haq. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, tujuannya untuk dunia dan dunia itu berubah-ubah, hatinya juga akan berbolak-balik. Tapi kalau sudah lillah, ikhlas, Allahu ahad, Allah itu satu dan dia insya Allah tujuannya satu. Tapi kalau untuk dunia, kepentingan dunia ini banyak. Kadang-kadang kita tergoda, tujuannya dunia untuk yang ini. Ya. Kemudian muncul lagi godaan dunia yang lain, yang ini berbalik dia. Tapi kalau tujuannya lillah, qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Nah, orang yang tujuannya Allah, insya Allah tidak akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Tidak akan ngaur kemana-mana. Seperti orang yang tujuannya dunia, akan ngaur dia. Kadang-kadang dia dunia yang ini, kadang-kadang dunia yang ini, kan begitu. Berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Wala tadkhuluhu fi min mufariqin wahsyah, wala talfituhu anil haqqi anafah.
dan dia tidak akan merasa sepi. Wahsyah artinya kesepian karena ditinggalkan. Dia tidak gentar celaan orang yang mencela, dia tidak pernah merasa kesepian dengan orang-orang yang meninggalkannya. Wala talfituhu anil haqqi anafah, dan dia tidak akan keluar dari al-haq karena kesombongan. Nah, ini orang yang ketiga, orang yang benar-benar mencari al-haq fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ila hadza bil qawli qasadna wa iyyahu arafna. Dan inilah, kepada orang inilah kita kami tujukan kata-kata ini. Pada orang-orang yang mustarsyid, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang benar-benar menghendaki wajah Allah dari amalnya. Demikian ikhwan fillah azani Allah. Adapun yang pertama dan kedua, ya enggak bisa diharapkan. Illa masya Allah, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Yang pertama dan yang kedua. Muqallid muta'assib susah. Antum bisa lihatlah orang-orang yang muqallid dan muta'assib bagaimana. Atau yang mulai muncul benih-benih ta'assub dan taklid pada dirinya. Tadi saya sebutkan ciri-ciri taklid, dia sudah mulai ngawur menuntut ilmu. Kemudian ciri-ciri muta'assib adalah apa tadi? Dia tidak mau rujuk kepada al-haq. Ini susah diharapkan. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain ya. Allah berhidayah dia, ada juga, tapi jarang lah, 1001. Yang kedua yang tidak bisa diharapkan adalah orang yang mengejar popularitas. Nah, ini fiddin, itu sebagai Fatihatul Qaul dari buku ini. Fatihatul Qaul itu muqaddimah ya, pengantar. Ya, bahwasanya buku ini akan menuai kontroversi. Banyak orang-orang yang akan berbeda pandangan menanggapi buku ini. Tapi buku ini lebih ditujukan kepada orang yang mustarsyid tadi, karena orang yang mencari kebenaran akan tahu kebenaran dan akan mengambilnya dan akan meluruskan kesalahan jika dia mengetahui ada kesalahan di dalamnya, bukan mencaci, mencela, mencerca, bahkan memponis. Nah, ikhwan fillah, di sini ada saya ambil satu poin ya yang penting untuk dibahas pada kesempatan ini. Ya mungkin ya kita sampaikan buku ini beberapa poin ya, beberapa masalah. Pada kajian-kajian yang akan datang ya, kita berikan faedah-faedah dari buku ini ya. Baik. Masalah yang ke-10 adalah al-qaul wal qil wan naqlul aqawil. Ini satu fenomena yang berkembang di tengah-tengah ikhwan salafi. Yaitu apa? Qil wal qaul. Katanya dan katanya. Kata si fulan begini, kata si fulan begini. Ya. Katanya. Siapa yang berkata enggak tahu itu. Katanya. Isu. Ya, enggak lebih dari ghaib. Ya, yang enggak jelas kebenarannya. Wa naqlul aqawil, dan menyebarkan informasi busuk. Ya. Dengar-dengar beritanya si fulan ini sudah rapat dengan takfiri. Dengar-dengar. Dari mana sumbernya juga enggak jelas. Jadi ini merupakan satu penyakit yang perlu diobati di kalangan salafiyin. Wahia wallahi afatun kubra. Ini merupakan satu musibah besar ini. Ya. Tughirus sudur, yang bisa membangkitkan ya kita katakan kebencian di dalam hati. Wa tughayyirul uqul, dan bisa merubah persepsi. Wa taqlibus suluk, dan bisa merubah sikap dan perilaku. Bisa merubah sikap dan perilaku. Yang dulunya dia mesra dengan sahabatnya, tiba-tiba bagaimana? Bermuka masam. Abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Demikian kenyataannya. Hingga sekarang ini mal asaf yang sangat disayangkan adalah sebagian lebih suka untuk mempersedikit, memperkecil, mengurangi sahabat-sahabatnya daripada memperbanyaknya. Hari ini siapa yang dikeluarkan dari salaf ya? Besok siapa lagi menyusul? Hingga makin hari bukan makin bertambah orang-orang yang ikut manhaj ini, malah makin berkurang. Kenapa? Karena divonis keluar. Fulan bukan salafi lagi. Fulan sudah keluar dari salaf. Fulan sudah jadi hizbi. Fulan sudah jadi sururi. Fulan sudah menjadi ahli bid'ah, ahlul ahwa dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi syughluhus syaghil, kesibukannya yang sangat penting adalah mengeluarkan orang dari salaf, bukan mendakwahkan salaf. Coba lihat sekarang ini, sebagian pemuda yang menjadi kesibukannya yang utama adalah bagaimana mengeluarkan orang-orang dari salaf, bukan memasukkan orang ke dalam manhaj salaf. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum dunya. Wa aqsa an yakuna halud dakhil hadzal bab illa ma qila qadiman wa lam nastafid min bahthina tula umurina
tul umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Mungkin aku khawatir kata penulis buku ini, kondisi mereka itu akan sama seperti yang disebutkan di dalam pepatah berikut ini. Ini berkaitan dengan orang-orang zindik, orang-orang aklani, ya. Ahlul ra'yi, ya, pemuja akal, yang mereka dikatakan oleh salah seorang dari mereka yang taubat, walam nastafid min ba'thina tula umurina. Dan kami tidak mendapatkan faedah dari semua pembahasan yang kami lakukan sepanjang umur dan sepanjang hidup kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Hanya sebatas mengumpulkan katanya dan katanya. Hingga ada majelis ilmu yang isinya qil wal qal dari awal sampai akhir. Ikhwan fillah. Tidak qala Allah wa qala Rasul. Tidak qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat dan perkataan sahabat. Selain hanyalah mengumpulkan apa? Katanya dan katanya. Demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Ar-Riyadun Nadhirah halaman 209 beliau mengatakan minal ghalatil fahishil khatir, termasuk kesalahan yang sangat parah dan berbahaya. Kesalahan yang sangat serius dan berbahaya adalah qabulu qaulin nasi ba'dihim li ba'din, menerima ucapan sebahagian manusia dari sebahagian lainnya tentang sebahagian lainnya, tsumma yabni alaihi sami hubban wa bughdan wa madhan wa zaman. Kemudian atas dasar yang dia dengar dari orang-orang itu, dia menancapkan cinta dan kebencian, pujian ataupun kecaman. Begitu dia dengar berita dari fulan tentang fulan, wah dipujinya. Kenapa? Wah ini yang bagus. Nah begitu dia dengar informasi dari orang lain tentang si fulan begini-begini, langsung dia kecam. Langsung dia ambil kesimpulan, berarti kan begitu ya. Berarti kalau begitu hizbilah dia, hizbi. Kalau begitu sururilah dia, sururi. Kalau begitu hizbilah dia, hizbi. Ikhwani fillah azani Allah. Kalau begitu takfiri dia, takfiri. Ikhwani fillah. Ya apa bedanya kita dengan orang Amerika yang serampangan menuduh kaum muslimin irhabi? Sama, manhaj yang sama. Metode yang sama seperti yang dipakai oleh orang-orang Amerika untuk menuduh kaum muslimin mana saja yang mereka inginkan dengan tuduhan irhabi, yaitu teroris. Sama seperti itu yang mereka pakai, mereka tujukan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Salafi. Siapa saja yang mau digolongkan sebagai sururi bisa, ada paketnya. Dan bisa digiring kepada opini itu. Karena ini kan cara-cara kotor, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Lalu mendasari atas penukilan itu apa yang dia dengar dan dia terima dari manusia itu, dia dasari di atasnya cinta dan kebencian, pujian dan kecaman. Ada sebagian orang penyakitnya seperti ini. Kalau disampaikan kepadanya, wah ternyata benar itu si fulan isunya begini-begini. Dari situ dia ambil kesimpulan langsung. Dia langsung ambil vonis hukum. Nah kalau begitu benarlah selama ini dia itu sururi. Sangat cepat dan sangat mudah untuk menjatuhkan satu vonis ini. Fakam hasala bi hadzal ghalat min umurin sara akibatuha an-nadama. Ini kata-kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Berapa banyak terjadi karena kesalahan seperti ini, perkara-perkara atau masalah-masalah, persoalan-persoalan yang akibatnya adalah penyesalan. Ujung-ujungnya menyesal. Nah setelah dia merenung malam-malam kan begitu ya, di kesepian barulah dia menyesal. Tapi kalau dia ternyata dari golongan 1 dan 2 tadi, bagaimana? Gak mau rujuk, gak mau mengakui, kecuali dia termasuk golongan yang ketiga. Dia dengan kesatria dan jantan akan mengakui, wah saya silap kemarin itu. Kelepasan ngomong kan begitu ya? Ya akui. Demikian benefit kalau kita mengharapkan wajah Allah. Maka kata beliau di sini akibatnya hanyalah nadama, menyesal. Ya bagi yang menyesal, ada yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Wa kam asya'an nasu 'anil nasi umuran la haqiqata laha bil kulliyah. Berapa banyak orang-orang yang menyebarkan tentang orang lain perkara-perkara yang tidak ada hakikatnya, enggak benar. Misalnya dituduh si fulan ini adalah dai-nya aturas, disebarkan kemana mana. Dai aturas. Ternyata hakikatnya tidak demikian. La haqiqata laha bil kulliyah, sama sekali tidak begitu. Oh terlihat tuh, mereka bangun masjid itu bantuan dari pihak aturas itu. Itu lihat itu. Benar kan sururinya kan? Nah, itu sudah diyakini, dinukilah kemana-mana. Lalu bagaimana? Sara akibatuhan nadama, bagi yang menyesal.
Wah, ternyata bukan begitu, salah. La haqiqata laha, ternyata tidak benar bil kulliyah, sama sekali. Herannya itu terjadi bagi orang-orang yang mengklaim mereka menerapkan jarah dan ta'dil yang seharusnya teliti. Ternyata dalam hal-hal seperti ini mereka jauh dari teliti. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Fal wajib 'alal 'aqil at-tashabbut wa taharruz wa adamu tasarru'. Wajib bagi orang yang punya akal, kalau masih punya akal, mungkin perlu ketok kepala. Apa akal masih ada di dalam? At-tashabbut, yaitu apa? Benar-benar mengecek. Kemudian taharruz. Taharruz ini artinya adalah berhati-hati. Ya, berhati-hati. Wa adamu tasarru', dan jangan terburu-buru. Al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Apalagi terburu-buru menghukumi orang, terburu-buru bersikap. Nah, demikian itu dijauhi. Wa bihadza yu'raf dinul 'abdi wa razanatuhu wa aqluhu. Dari situ dapat kita ketahui kadar agama seorang hamba. Bagaimana ya kita katakan nilai kedudukan martabat agamanya, bagaimana razanatuhu, bagaimana kita katakan hikmahnya, dan bagaimana akalnya, kematangan akalnya, kedewasaan. Dari itu dapat dilihat. Rahimahullah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Ar-Riyadun Nadirah. Nah, di sini Syekh Ali bin Hasan menceritakan satu pengalaman, dan ini pengalaman mungkin juga pernah terjadi pada antum. Ini menunjukkan bahwasanya kejadian-kejadian seperti ini berlaku di mana-mana. Kita juga ingat ketika Syekh Ali menuliskan cerita seperti ini di buku ini. Kita kira itu hanya terjadi di Indonesia saja, dan mungkin kita duga itu hanya terjadi di Medan saja. Ternyata tidak. Di Yordan juga terjadi. Ternyata tak jauh beda antara Yordan dan Medan. Kan begitu. Apa itu disebutkan di sini? Ya. Walaqad hasala marratan amami syai'un min dzalika. Dan sungguh telah terjadi hal seperti itu di hadapanku. Min qibali ba'din nas, dari sebagian orang. Di sini Syekh Ali menyebutkan di buku awal buku bahwa beliau tidak menyebutkan nama. Jadi beliau menyamarkan identitas. Ya, agar kata beliau bukan apa-apa, hanya supaya buku ini bisa lebih diterima. Ya, Nabi juga ketika ingin menasihati orang, beliau mengatakan, "Ma balun nas yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begini? Supaya nasihat ini umum. Tidak hanya berlaku sekarang tapi untuk anak cucu di masa mendatang. Fakana ittihamun minhu li ba'di man a'rifuhu bis sunnah was salafiyah mundu sinin. Ini terjadi ketika dia menuduh seseorang yang aku kenal kesalafiahannya dan komitmennya memegang sunnah semenjak udah bertahun-tahun yang lalu. Artinya ini rajulun ma'ruf. Aku kenal dia ini salafi, ahlus sunnah, dikenal lah belajarnya siapa dan begitu. Nah, ada satu orang ini dia menuduh. Orang ini apa tuduhannya? Haitsu qala fihi innahu takfiri. Wah, orang itu takfiri itu. Takfiri tahu ya? Orang yang suka mengkafirkan orang lain tanpa tanpa hujjah, tanpa dalil dan tanpa ilmu. Wa annahu, katanya lagi, annahu yajtami'u ma'a takfiri. Dia pernah kumpul-kumpul sama takfiri. Wa dzakara isma wahidin minhum. Kemudian dia sebut dia ketemu ini ya, namanya ketemu bisa orang banyak ketemu di jalan kan, ketemu di mall, ketemu di pasar kan begitu. Nah, demikian. Begitulah yang terjadi. Ya, aku ketemu orang ini, dia mengatakan tentang si fulan ini, bosnya ini, fulan ini takfiri, dia ketemu dengan orang-orang takfiri dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Fulan dituduh sururi, kenapa? Karena dia berteman dengan si fulan sururi juga, sampai dia kumpulnya sama orang-orang sururi, jadilah dia sururi. Kata salabi ba'du biqadarillah hadzal ladzi utuhima takfiriyan. Lalu qadarullah, kata beliau, satu hari Allah mempertemukan aku dengan orang yang dituduh takfiri ini. Orang yang dituduh takfiri ini. Fasa'altuhu mu'atiban an istimaihim afulanin at-takfiri. Maka aku pun mengecamnya, kata Syekh Ali, aku mengecamnya karena dia telah bertemu dengan si fulan yang takfiri. Seolah-olah itu satu kebenaran. Maka demikian, bagaimana pandai ya mengilustrasikan sesuatu hingga seolah-olah benar-benar terjadi. Wah, si fulan itu kumpul dengan si fulan, teman-temannya si fulan dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Faqala, maka orang itu mengatakan, wallahi la a'rifu fulanan. Aku enggak tahu siapa si fulan itu. Walam asma bihi. Aku enggak pernah mendengar namanya, baru sekarang ini aku dengar namanya.
katanya. Fadlan an altaqiya bihi, apalagi bertemu dengannya. Apalagi bertemu dengannya. Enggak pernah dengar namanya, enggak pernah bertemu. Baru sekarang ini aku dengar namanya. Dari mana aku ketemu dengannya? Nah begitu. Nah, ini terjadi ikhwan fillah. Ya. Faman qala fi mu'minin, kemudian beliau di sini mengatakan, "Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah wa radghatal qabal hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin tentang seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya pada radghatul qabal. Radghatul qabal adalah sungai yang airnya itu berasal dari nanah dari penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qala, hingga dia keluar dari apa yang dikatakannya. Artinya dia menarik kembali ucapannya. Dia harus menarik kembali ucapannya. Maka dari itu jangan sembarangan ya menyebar-nyebarkan berita. Wah, si fulan itu sudah jadi takfiri, sudah sururi. Kenapa? Karena dia kemarin aku ketemu dia atau ada yang menyampaikan bahwasanya dia salaman dengan si fulan sururi. Katanya dia pernah ke London lalu bertemu dengan Muhammad Surur. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada yang mengisukan seperti itu. Sepulan itu sururi. Kenapa? Karena dia pernah ke London dan pernah bertemu dengan Muhammad Surur. Ya, Muhammad Surur di mana? Kemudian ke London kapan? Ya, demikian ibn fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ternyata hal itu juga terjadi di Jordan. Ibn fillah azanillahu wa iyyakum. Maka dari itu di sini ada nasihat dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya, taujih dari beliau. Beliau mengatakan muhadzirukum minadh-dhulum. Aku peringatkan kalian dari perbuatan zalim. Jadi jangan kalian berbuat zalim. Wa irtikabil bahd, dan melakukan al-bahd. Bahd itu fitnah. Ya, fitnah dalam bahasa Indonesia. Yang lebih cocok diartikan sebagai fitnah adalah bahd. Yang kata Nabi, riba itu adalah dzikruka akhaka mimma yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Maka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika apa yang aku katakan itu ada pada diri saudaraku itu? Maka Nabi mengatakan apa? Itulah dia ghibah. Faqad tetap tahu. Berarti engkau telah menghibahinya. Dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah faqad bahat tahu. Engkau telah berbuat bahat kepadanya. Yaitu fitnah, memfitnahnya. Inilah dia fitnah. Difitnah seolah-olah si fulan menerima bantuan dari yayasan itu ya tentunya mereka dasari ini dari apa? Dari pendapat sebagian ulama bahwasanya menerima bantuan dari yayasan fulan dan fulan ini dicap sebagai sururi atau hizbi atau yang lain sebagainya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi itu adalah satu kesalahan atau kezaliman yang didasari atas suatu kesalahan. Coba lihat, zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan yang satu di atas yang lainnya. Ya. Baik. Wa intihaki a'radi man tuqasimunahum bihaqqin, dan intihak a'rad. Intihak a'rad artinya adalah merusak kehormatan orang-orang yang engkau berbeda pendapat dengannya. Ya, kita boleh berbeda pendapat. Kalau kita masih dalam lingkungan ataupun lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa berbeda pendapat. Tapi janganlah dijadikan perbedaan pendapat itu untuk saling mendolimi satu sama lain. Untuk saling mendolimi satu sama lainnya. Sesungguhnya para sahabat berselisih pendapat. Mereka tidak pernah saling mendolimi satu sama lain. Bahkan ketika mereka berbeda pendapat dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah, seperti ahli bid'ah, mereka juga tidak berbuat zalim. Tidak keluar dari apa? Batasan syar'i. Fadlan an tartakibu kull hadza fi haqqi man tuqasimunahum bil batil. Apalagi kepada orang-orang yang kalian ya berbeda atau bertentangan dengan mereka di dalam perkara kebatilan. Artinya ahlul batil, kalaupun kita bantah, apakah boleh kita mendoliminya? Boleh. Itu mengada-ngada terhadapnya, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakannya. Enggak boleh. Itu ahlul batil. Demikian pula ahlul haq, ikhwan fillah, apalagi salafiyin. Ya, tentu sangat, ya kita katakan sangat zalim kita mengada-ngadakan atau membuat satu perkataan yang dinisbatkan kepada saudara kita itu, lalu dari situ didasari atas itu kita menyikapinya dengan sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kezaliman itu diharamkan. Ya, inni haramtud dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu. Hadis qudsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling membalimi satu sama lain. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini ada perkataan dari yang dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan dari Ibnu Hazm Al-Zahiri.
Wa ma ajmalu, kata beliau di sini, betapa indah maqalahu al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah fil akhlaq wa siyar. Di dalam kitab Al-Akhlaq wa Siyar. Ya, karena ini masalahnya memang ya kita katakan kondisi yang ada sekarang ini di tengah-tengah di kalangan salafiyin adalah krisis akhlak. Ya, krisis akhlak. Ya, syaitan masuk dari pintu lain untuk menghancurkan dakwah ini. Dan kita harus waspada atas talbis iblis. Untuk masuk dari pintu manhaj atau akidah susah. Maka setan akan masuk dari pintu yang mudah untuk ditembus, akhlak. Tapi sebagian orang dengan sombongnya mengatakan ini masalahnya bukan masalah akhlak, ini manhaj. Demikian itu. Nah, ketika akhlaknya ingin diperbaiki, dia mengatakan wah itu bukan masalah prinsip. Sebagian mengatakan tidak ada kaitan antara akhlak dengan akidah, dengan manhaj. Ya, kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengaitkan apa? Kesempurnaan iman dengan apa? Dengan kebaikan akhlak. Inna min apa? Min akmalil mu'minina imanan ahasinukum khuluqan atau akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling sempurna imannya di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah mengaitkan antara masalah iman itu akidah dengan masalah akhlak. Jadi enggak bisa dipisahkan. Enggak boleh kita katakan ini masalah akhlak tersendiri, kemudian masalah akidah tersendiri. Enggak ada kaitannya. Sesungguhnya semua perkara-perkara agama ini berkaitan satu sama lainnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Muwafiqat mengatakan, ketahuilah bahwasanya semua urusan-urusan hukum-hukum hudud syar'i di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia kepada akhlak yang baik. Hukum hudud, akidah, ibadah tujuannya apa? Tanhanil fahsya'i wal munkar, salat misalnya. Puasa apa? La'allakum tattaqun. Zakat, haji dan seterusnya. Semuanya akan mengarahkan manusia kepada apa? Kebaikan di dalam hablum minan nas wa hablun minallah. Dan itulah yang menjadi tujuan kita, yaitu lurus sukses di dalam hablum minan nas dan juga lurus dan sukses di dalam hablum minallah. Nah, di sini Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan la afat abarru 'alal ulumi wa ahliha min ad-dukhala'i fiha. Beliau di sini menyorot penyebabnya. Tadi sebagian sudah kita sorot ya, mengenai taklid ya, kemudian hubus syuhra, ingin terkenal, matang sebelum waktunya ya, dan seterusnya. La afat adarru 'alal ulumi wa ahliha min ad-dukhala'i fiha. Tidak ada sesuatu yang lebih mudarat terhadap ilmu. Apa kata Ibnu Hazm? Tidak ada yang lebih mudarat terhadap ilmu. Ilmu yang dimaksudnya ilmu agama tentunya ya. Wa ahliha, dan terhadap ahli ilmu. Coba lihat. Terhadap ilmu, alal ulum wa ahliha. Wa ahli ilmu. Artinya tidak ada yang lebih membahayakan, berbahaya, memberikan mudarat, musibah, malapetaka terhadap ilmu dan ahli ilmu minad dukhala'i fiha, daripada orang-orang yang masuk menyusup ke dalamnya, yang bukan min ghairi ahliha wa hum min ghairi ahliha, dan mereka bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri asa. Jika disandarkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Makanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, para masyayikh menyarankan kita untuk saling at-tanasub. Seperti yang kita sebutkan tadi. Di sana kita tidak boleh menampik kenyataan bahwa ada ulama, ada kibar ulama. Sebagian orang ini menafikan, tidak ada kibar ulama, sama rata. Tidak, ulama tidak sama rata. Di sana ada kibar ulama. Nah, di sana ada sigar ulama. Ada kibar. Artinya apa kibar ini apa? Senior. Orang-orang yang sudah senior, matang di dalam ilmunya, baik di dalam usianya maupun ilmunya dan pengalamannya. Nah, ini mereka ini harus dihormati. Para ulama, didengar kata-katanya, ya, didengar nasihatnya, arahan dan petunjuknya. Apalagi ulama-ulama yang telah disepakati oleh umat atas hikmah dan ilmunya, seperti misalnya tiga syekh ya, Bin Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani rahimahumullah. Nah, setelah mereka mungkin sekarang ini yang masih hidup Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang paling senior baik dalam usia dan ilmu, yang kita pandang sebagai ulama yang santun dan bijaksana. Tapi kita mendengar kata-katanya. Tapi sekarang coba lihat, orang-orang lebih suka mendengar yang sigar, yang muda-muda, energik, kelihatannya
gregetnya lebih hebat kan begitu ya, lebih bisa banting-banting meja kan begitu ya, kata-katanya juga lebih tajam ya, lebih berani, itu ciri-cirinya, lebih berani. Ya, berani ngawur tentunya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, Mas Syekh, ya kalau kita lihat Mas Syekh kayaknya monoton kan begitu ya. Tapi itulah ilmu. Ilmu itu ya tergambar berat. Tergambar berat. Dan ilmu itu memang berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha. Ilmu yang Allah amanahkan kepada manusia ini sebenarnya berat. Gunung, kemudian bumi, langit tidak mampu memikulnya dan tidak mau memikulnya. Fahamal al-insan. Lalu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Maksudnya manusia itu punya dua sifat. Zalum dan jahul. Zalum penuh dengan syahwat, jahul penuh dengan syubhat. Itulah dia manusia, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ketika mulai masuk ke dalam bab ini, apalagi bab dakwah, kita katakan bab dakwah. Ya, dakwah ahlus sunnah, dakwah salaf. Masuk menyusup ke dalamnya orang-orang yang bukan ahlinya, dukhala, penyusup-penyusup. Bagaimana? Hancur. Min ghairi araf, fa innahum yajhalun. Mereka ini yajhalun, masih jahil. Wa yadhunnun, lalu berprasangka, berprediksi, begini, menurutku. Kemudian bagaimana? Annahum ya'lamun, mereka mengira diri mereka mengetahui. Wa yadhunnun annahum ya'lamun wa yufsidun. Akhirnya mereka merusak, wa yuqaddiruna annahum yuslihun. Namun mereka mengira bahwasanya mereka memperbaiki. Nah, kenyataannya seperti itu, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kita katakan sebagian orang yang menganggap para ulama ini sebagai ulama-ulama yang harus diikuti, mereka itu masih di bawah kedudukannya kibar ulama. Maka dari itu kita harus merujuk kepada kibar ulama ini, mendengarkan apa kata orang tua. Nah, ini istilah di sini ya, mendengar kata orang tua. Itu penting, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Kalau anak bandel enggak mau nurut kata orang tua, bagaimana? Jadi anak yang durhaka, cilaka, ikhwan fillah, hancur, berselisih satu sama lainnya karena mereka tidak mau merujuk kepada kata-kata orang tua mereka. Nah, bagaimana yazunnuna annahum ya'lamun? Mereka mengira, mereka tahu. Atau bagian orang yang sudah turut mencampuri urusan dakwah. Lebih-lebih lagi dari kalangan awam. Kalau dari kalangan penuntut ilmu mungkin ya kita katakan persangkaan itu ataupun kita katakan gede rasa GR seperti itu mungkin wajar. Tapi sangat tidak wajar dari orang-orang yang jahil awam. Ada sebagian orang yang enggak ada kaitannya sama sekali dengan dakwah tapi mau mencampuri sangat jauh, bahkan sangat dalam, lebih dalam urusan dakwah yang akhirnya merusak. Wah, menurutku ini yang maju. Pion ini yang maju. Kalau ini dimakan aja mesanya ini. Dia pula yang ngatur. Sementara dia jahil, ikhwan fillah, tak mengerti, tak mengetahui kondisi, ya tak mengerti ilmu juga, ditambah lagi plus jarang ngaji. Lebih-lebih lah. Ya, musibah di atas musibah. Ikhwan fillah, yang bisa menyebabkan rusaknya dakwah. Wa yufsidun, akhirnya mereka merusak. Tapi mereka mengira yuqaddirun annahum yuslihun, berbuat memperbaiki, telah melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Ini yang harus kita waspadai, ikhwan fillah. Qultu, kemudian saya Ali mengatakan di sini wala alla aqsara hadzal qaul wal qil. Ini pandangan Syali ya. Beliau mengatakan barangkali. Beliau katakan la'alla, barangkali. Tidak memastikan. Barangkali, la'alla aktsara hadzal qaul wal qil. Banyak dari qil wal qaul ini katanya sadirun min awamis syabab. Di dalam buku beliau beri kata awamis syabab ini dengan tanda tebal. Jadi ditebalkan tulisannya. Awamis syabab. Beliau juga menjelaskan awamus syabab ini apa? Yaitu orang-orang awam, pemuda-pemuda yang mulai turut mencampuri urusan dakwah. Akhirnya rusak, ikhwan fillah. Maka dari itu untuk kedepannya kita harus kembalilah mengatur, menata ulang dakwah ini agar tidak kacau. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Nah, kebanyakan muncul dari sadirun dari apa? Awamus syabab, syabab yang awam, pemuda-pemuda yang awam. Alladzina la yajuzu lahum, yang tidak boleh bagi mereka aslan sama sekali, aslinya sama sekali mereka enggak boleh ad-dukhul fi hadzal bab, masuk dalam bab ini, apalagi bab mengomentari ya fulan dan fulan. Awalnya sih mengomentari ustaz, lama-kelamaan ini mangsanya kurang besar, sasarannya kurang gede. Mula-mula ulama-ulama yang ya kita katakan yang bisa dikomentari.
yang tidaklah dikatakan sebagai ulama besar, para penuntut ilmu. Lama-kelamaan sampai kibar ulama juga dikomentarinya. Ini penyakit. Dan demikian syaitan menggiring manusia kepada dosa itu tidak langsung. Ya, tidak langsung. Mula-mula mungkin dia mengomentari temannya, sejawatnya. Lama-kelamaan mungkin mengomentari ustadznya. Lama-kelamaan mungkin mengomentari ulama yang bisa dikomentari atau penuntut ilmu. Lama-kelamaan ulama kibar juga dikomentari. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Lima fihi minal balaya wasfi'ab, karena itu bisa menimbulkan bala dan si'ab, yaitu masalah-masalah, ya, kita katakan pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, itulah dia ikhwan fillah bab yang ke-10 ini. Maka dari itu di sini ada perkataan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Al-Muntaqa min Fatawi. Beliau mengatakan la yambaghi, tidak pantas atau tidak boleh lit talabatil mubtadi'in, bagi para penuntut ilmu yang pemula. Jadi beliau mensifati di sini at-talabah, penuntut ilmu, dengan al-mubtadi'in, pemula. Artinya penuntut ilmu juga bertingkat-tingkat. Ada yang pemula, ada penuntut ilmu yang sudah naik derajatnya. Nah, antum sekarang ini tentunya antum ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Nah, sekarang tanyalah kepada diri antum, antum masih tingkat pemula atau sudah naik derajatnya, atau bagaimana? Ada sebagian orang yang ridho terhadap dirinya menjadi pemula terus sampai tua. Ada. Ya, artinya apa? Suka dan ridho dirinya menjadi pemula terus sampai tua. Sampai mati kalau bisa, kan begitu ya. Nah, dan ada yang ingin naik tingkat. Ya, liman sa'amikum ayataqaddama wa yata'akhir. Itulah dia kesempatan yang Allah berikan bagi yang ingin maju atau ingin mundur. Wa ghairihim minal ammah, dan selain mereka dari kalangan orang-orang awam, la yambaghi ayastaghilu bit tabdi' wat tasdiq. Tidak pantas bagi mereka menyibukkan diri mereka untuk membid'ahkan orang atau memfasikkan orang, memvonis ini, memvonis itu, mengomentari yang membuat suasana dakwah jadi keruh. Satu tempat yang adem ayam dakwahnya, yang dikelola si ustaz bagus, kan begitu ya, tiba-tiba dirusak oleh orang-orang ini. Awam punya semangat, merusak, sudah mulai mengomentari, padahal ustaznya tidak mengomentari. Namun yang mengomentari siapa? Yang berani mengomentari siapa? Murid-murid ini, mubtadi'in dan awam, kan begitu ya. Mulai Pak. Bapak bid'ah ini, bapak ahli bid'ah. Ya, buyarlah dakwah yang begitu. Dakwah yang sebenarnya sebelumnya tertata sudah rapi, kan begitu ya, dengan hikmah, dengan pendekatan yang baik kepada tokoh-tokoh masyarakat, tiba-tiba dirusak oleh anak-anak muda ini. Beranilah dia mengatakan, wah bapak ini mubtadi' ini. Ustazmu saja tidak mengatakan seperti itu. Ya, ya, itulah yang terjadi ya, Ibn Fiddin. Azanillah. Lianna dzalika amrun khatir. Itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa hum laisa indahum ilmun wa dirayatun fi hadzal mawdu'. Mereka tidak punya ilmu dan tidak punya pengalaman. Tidak punya ilmu dan tidak punya dirayah, tidak punya pengalaman fi hadzal mawdu' di dalam masalah ini. Jadi dijauhi, Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah dia bab yang ke-10 dari dari buku ini. Pada kesempatan yang lain mungkin kita akan cuplik ya sedikit dari faedah-faedah buku ini yang bisa kita nanti sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Jadi untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Itulah kira-kira ya sedikit ya dari oleh-oleh dari daurah yang baru berlangsung kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang bertanya dari ikhwan kita, pertanyaannya bagaimana kalau seorang itu ada pada dirinya 3 perkara ini. Kita tidak menampik kenyataan itu ataupun hal itu. Bisa saja, tapi pasti ada yang lebih dominan pada diri seseorang, sisi yang lebih dominan. Ya. Ada sisi yang lebih dominan. Ada, ini kita cerita juga tidak menafikan bahwasanya seorang itu lepas sama sekali dari taklid. Ada bau-bau taklid pada dirinya, tapi tidak bau gali. Dan susah untuk menghindarinya. Kadang-kadang ada sisi kesombongan, kan begitu ya. Namun itu tidak kentara dan tidak terlihat. Ya. Nah demikian. Nah, lebih condong atau lebih dominan warna yang ketiga. Ya, maka dia digolongkan ke situ. Demikian juga penggolongan manusia, mukmin, munafik dan kafir. Itu didasari atas satu yang dominan, zahir. Zahirnya muslim. Walaupun pada dirinya ada sisi-sisi nifaq, kan begitu ya. Nah demikian. Munafik, walaupun pada dirinya ada sisi-sisi apa? Iman, kan begitu ya. Tapi dominannya dia nifaq. Nah, demikian juga fasik, mubtadi dan lain sebagainya. Yaitu didasari atas hukum secara general yang dominan
pada diri seseorang. Terus tidak ada manusia putih semua, nggak ada hitamnya, nggak ada juga. Atau hitam nggak ada putihnya, ada juga putihnya. Tapi kalau mayoritasnya putih, ya itulah dia hukumnya. Mayoritasnya hitam, hitamlah dia. Baik. Oh, ya. Bolehkah menulis hadis sebagai nasihat tanpa menyebutkan yang meriwayatkan dan ditulis di sebuah hadiah atau souvenir oleh-oleh? Ya boleh, ya jika dipastikan hadis itu sahih. Karena tidak syarat harus menyebutkan perawinya ya. Misalnya hadis-hadis yang masyhur, hadis muttafaqun alaih, ya. Tapi kalau hadis itu kurang masyhur, maka lebih baik adalah menyebutkan perawinya. Ya. Nah di sana ada hadis yang masyhur seperti misalnya apa? Innamal a'malu binniyat. Hampir semua orang tahu itu adalah hadis yang sahih. Nah di sana ada hadis-hadis yang asing. Nah bagi hadis-hadis yang asing ini dianjurkan kepada penukilnya untuk menyebutkan riwayat. Maka itu salah satu metode di dalam takhrij, di dalam tahqiq adalah cukup menyebutkan rujukan umum untuk hadis-hadis yang sudah masyhur dan menyebutkan takhrij secara terperinci untuk hadis-hadis yang masih gharib, masih asing. Contohnya hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Antum cukup sebutkan apa? Muttafaqun alaih. Tanpa lagi harus menyebutkan diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya, kan begitu ya? Sudah mewakili. Nah, di sana ada yang harus disebutkan secara terperinci. Karena masih asingnya hadis itu di telinga manusia. Jadi dilihat hadisnya. Tentang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran seperti Assalamualaikum di atas pintu rumah, bagaimana hukumnya? Ya lebih bagus diturunkan ayat-ayat Quran ini. Tapi kalau Assalamualaikum itu bukan ayat Al-Quran. Ya, itu bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau ayat Al-Quran, misalnya ya Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi atau ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, nah ini dihilangkan. Artinya itu diturunkan. Ya, karena bukan untuk itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu juga termasuk penghinaan terhadap Al-Quran. Di kalangan pemuda dalam menuntut ilmu, mana yang lebih baik saya lakukan? Mengikuti pendapat guru atau bertanya pada ustaz? Bertanya kepada ahli ilmu itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengarkan hujahnya dan jangan hiraukan identitasnya. Ya. Ada sebagian orang yang condong kepada nama. Lalu dia mengatakan apa pendapat si fulan, apa pendapat si fulan. Dan jarang yang menanyakan apa hujjah dalam masalah ini, apa dalil dalam masalah ini. Itulah bedanya awam dengan penuntut ilmu memang. Kalau penuntut awam, ya wajar mereka itu bertaklid dalam beberapa masalah yang dibenarkan bagi mereka untuk taklid, karena nggak ada jalan bagi mereka kecuali taklid. Bagi para penuntut ilmu yang bisa melihat dalil, maka dianjurkan agar dia melihat dalil. Ya tidak serta-merta langsung taklid seperti. Nanti ada yang bertanya di kalangan pemuda dalam menuntut ilmu, mana yang baik saya lakukan? Mengikuti pendapat guru, ustadz lokal atau bertanya pada ustadz luar daerah kediaman saya? Ini macam-macam. Ya, kalau menurut adab para menuntut ilmu dahulu, mereka bertanya kepada orang yang ada di daerah itu, karena dia lebih tahu kondisi tentang apa yang ditanyakan itu. Dan si penanya mungkin bisa lebih jelas menjelaskan, ya lebih gamblang menjelaskan pertanyaannya. Karena jawaban itu far'un an tasawwur soal. Itu merupakan bagian bagaimana si yang ditanya itu memahami pertanyaan. Kalau gambarannya lain, jawabannya akan berbeda. Demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi lihat hujjahnya.
tentang majelis tafsir Al-Quran yang berasal dari Solo atau Sukoharjo, saya kurang pasti juga dari mana ini berasal, tapi yang dari Jawa Tengah, Solo. Ya tentunya kita sudah tanyakan kepada teman-teman ataupun dai dari salaf di sana, mereka ini di luar dari dakwah salaf. Ya, tidak ada kaitannya dengan dakwah salaf. Demikian kan Allah wa